Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Great Heist. Film The Great Heist ini dibuat berdasarkan kisah nyata tentang perampokan Bank of Republic di Kolombia pada tahun 1994. Bagaimanakah aksinya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan 4 orang kawanan penjahat sedang menjalankan aksinya untuk melakukan perampokan di sebuah museum barang berharga. Setelah menemukan titik pengeboran, akhirnya mereka masuk. Terlihat di dalam gedung ada security yang sedang berpatroli. Mereka menemukan tempat penyimpanan perhiasan. Dengan peralatan yang mereka bawa, akhirnya semua perhiasan diambil. Namun ada satu perhiasan yang belum terbuka. Karena waktunya hampir habis, Sardino diperintah untuk pergi duluan dan membawa perhiasan. Chayo diperingati oleh si pengacara bahwa mereka sudah terlalu lama di sana. Akhirnya, Gusano bisa membuka lemari itu. Saat mereka akan meninggalkan gedung, rupanya security memergoki mereka. Lalu, terjadilah baku tembak. Salah satu dari mereka mati tertembak dan si pengacara pun terkena 2 peluru. Chayo terpaksa pergi meninggalkan rekannya ini. 2 tahun kemudian, di sebuah toko perhiasan, terlihat Chayo sedang menawarkan kalung safir kepada pelanggannya. Dan di waktu bersamaan, ada seorang pria yang kita sebut Tuan Belisaro masuk ke tokonya. Rupanya, dia menawarkan berlian yang dia bawa. Dia menawarkan semua berlian itu dengan harga 19 juta dolar. Tak lama, terdengar di toko ada keributan. Rupanya terjadi perampokan. Saat itu, Tuan Belisaro yang memegang pistol mengarahkan ke si perampok. Lalu, si perampok itu meminta untuk menyerahkan kopernya. Dengan penuh keberanian, Tuan Belisaro tidak menyerahkan koper tersebut. Karena terlalu lama, kemudian si perampok kabur dari toko perhiasan. Si pemilik toko perhiasan itu bernama Roberto Lozano alias Chayo. Di tempat parkiran, Chayo bertemu dengan Sardino anaknya. Rupanya, dia bersekongkol untuk merampok toko Chayo, tetapi Sardino malah membuat bisnis tokonya hancur. Dia beralasan Tuan Belisaro punya pistol. Chayo kesal karena Sardino tidak mendapatkan berlian itu dan membuat rencananya memulai dari awal lagi. Dia bernama asli Vicente Morales alias Sardino. Lalu, Sardino memberikan tas yang berisi perhiasan hasil perampokan di toko lain dan menyerahkan uang 1 buntel. Rupanya, perhiasan yang ada di toko Chayo adalah barang hasil pencurian Sardino. Chayo mempunyai istri bernama Chairman dan seorang putri bernama Luisa. Luisa tidak mau makan steak karena ibunya tidak mau merayakan ulang tahun yang ke-15. Mendengar keluh kesah putrinya, akhirnya Chayo memutuskan untuk mengadakan pesta yang sederhana tanpa harus boros. Eres lo máximo. Nada que su merced no quiere. Listo. Pan de 100. ¿Crees que yo te hace pequeño? No. Di pagi harinya, Chayo dapat telepon dari George bahwa toko perhiasannya akan disegel. Saat masuk ke tokonya, dia menemui pria berkumis tipis dan menyuruh anak buahnya mengembalikan semua barang ke tempatnya. Si kumis tipis ini merasa aneh, 2 dari 3 toko yang akan disita dirampok sebelum dia tiba. Dengan mengeluarkan uang, Chayo ingin menunda penyitaan ini selama 1 minggu. Si kumis tipis ini menginginkan uang 2 juta peso besok lusa agar bisa mengubah keputusan itu. Chayo yang galau dihampiri oleh William Gonzalez alias Boris. Dia curhat bahwa Chayo sedang mencari pekerjaan, apakah perampokan kecil atau pembobolan agar mendapatkan uang secepatnya. Nah, disinilah Boris menawarkan pekerjaan untuk merampok Bank Republik di Valledupar dengan jumlah uang 8 miliar peso. Boris akan mempertemukan Chayo dengan seseorang. Persyaratannya membayar uang 120 juta untuk mengurus operasi. Terlihat 2 pria sedang melakukan cuci darah dan bermain catur. Pria itu bernama Jairo Molina Valencia alias si pengacara. Dia dihampiri oleh Chayo untuk bekerja sama lagi. Si pengacara mengungkit 2 tahun lalu tanpa kabar karena dia tidak pernah menghubunginya. Rupanya dari dampak 2 tahun lalu itu dia terkena tembakan yang membuat si pengacara ini 6 jam sehari 3 kali seminggu dicuci darah. Chayo memaksa si pengacara untuk melakukan aksi perampokan dan menghubunginya jika dia sudah bernyali. Karena banyak melamun, telur ceplok yang dimasak Chayo pun jadi gosong. Lalu datanglah Luisa yang tidak bisa berangkat ke sekolah naik bis karena mereka bilang belum membayar uang SPP. Kemudian, Chayo menyuruh Luisa menyalakan mobil dan berangkat bersama. Chayo pergi ke tempat pabrik rongsokan karena ada yang harus dia lakukan, dan menyuruh Luisa agar tetap di mobil. Rupanya, dia bertemu dengan Jackie Ateo tua alias Nyonya Kay, seorang rentenir yang selama ini meminjamkan uangnya kepada Chayo.
Chayo menawarkan proyek yang sangat bagus dan membutuhkan uang 1 miliar peso untuk negosiasinya besok pagi. Chayo menjelaskan dia akan membobol Bank Republik di Valledupar berbekal informasi dari Boris. Nyonya Kay setuju asalkan Chayo melakukan misi perampokan ini bersama Molina si pengacara. Jika dia menjelaskan detail rencananya dan bisa meyakinkan Nyonya Kay, maka Chayo akan mendapat 2 juta peso. Chayo lalu menawarkan perhiasan hasil pencurian itu. Karena Chayo punya hutang kepadanya, perhiasan ini dirampas oleh Nyonya Kay dan menusukkan pisau ke hidungnya. Saat kembali ke mobil, Luisa terkejut melihat hidung ayahnya berdarah. Chayo mengatakan dirinya mimisan. Chayo yang sedang menyamar sebagai dokter meminta rekam medis si pengacara. Di saat melihat rekam medisnya, rupanya Chayo terkejut dengan hasilnya. Kemudian, Chayo pergi ke rumah si pengacara untuk mengadukan kepada Molina bahwa suaminya ini menolak untuk operasi transplantasi. Molina menolak karena biaya tesnya saja mencapai 11 juta peso. Dia khawatir setelah dioperasi biasanya akan langsung mati. Chayo lalu menawarkan pekerjaan besar yang bisa mendapatkan 10 ginjal baru. Jika Molina setuju, Chayo akan menunggunya besok pagi di tempat rongsokan Nyonya Kay. Saat kembali ke rumah, Chayo ditelepon oleh si kumis tipis yang menagih hutangnya. Chayo lalu menyuruhnya datang ke rumahnya jam 12 siang. Si pengacara yang galau karena biaya operasinya memilih untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh Chayo. No me di el resto de la vida pensando. Di keesokan paginya, mereka bertemu dan memberitahu bahwa Bank Republik menyalurkan uang ke seluruh area pesisir yang mencapai 2 miliar peso. Setelah Nyonya percaya dengan penjelasan Molina, dia memberinya uang 2 juta peso. Setibanya di rumah, si kumis tipis yang bernama Ramiro ini sudah menunggu Chayo untuk menagih hutangnya. Sin berpindah ke Hotel Valledupar, dia menunggu orang pesisir yang akan bekerja sama dengannya. Dia bernama Ulises Diaz yang handal dan terpercaya. Por Chayo. Sí, señor. Guayabo de anoche que ni te cuento. ¿Verdad? Que día te van a decir que yo soy un mal legal. Nyonya Kay memberikan koper yang berisi uang senilai 120 juta peso untuk informasi tentang bank tersebut. Dia memberitahu, dalam 10 hari lagi, truk lapis baja tiba dari Bogota. Polisi akan berjaga di luar sepanjang waktu. Seluruh gedung itu pun diawasi oleh CCTV. Agar bisa masuk ke dalam bunker teraman di seluruh Kolombia itu, mereka harus melewati 3 gerbang keamanan. Dia mengatakan banyak yang mencari cara untuk merampok, tetapi tidak ada yang berhasil. Nyonya Kay terkejut saat mendengar hanya itu saja informasi yang diberikan. Dia memberikan kartu nama orang dalam di bank itu jika ingin lebih tahu detailnya. Nyonya Kay kesal karena 120 juta peso itu hanya untuk mendapatkan kartu nama saja. Molina pun pergi karena merasa ragu dengan rencana perampokan ini. Nyonya Kay juga kecewa karena uang 120 juta peso itu dia pinjam dari seseorang. Kini dia berhutang 480 juta peso yang Nyonya Kay janjikan untuk dikembalikan. Tidak ada pilihan, bagaimanapun caranya Nyonya Kay menyuruh Chayo untuk merampok bank tersebut. Keesokan paginya, Chayo kembali menemui Molina. Dia mengungkit kisah masa lalu bahwa Chayo tidak meninggalkan Molina. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan sahabat yang berusaha untuk menyelamatkannya. Molina kesal karena sekarang dia hanya punya 1 ginjal. Kala itu, Molina beralasan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah membiarkan polisi menangkapnya. Chayo memikirkan dengan baik-baik untuk merampok bank itu. Dan apabila ini gagal atau kacau, si pengacara ini bisa pergi. Akhirnya, Molina setuju asalkan dia yang membuat peraturan, mengatur waktu, dan mengarahkan. Lalu, si pengacara menelepon istrinya bahwa dia akan menjalani transplantasi. Molina memberitahu rencana untuk membobol bank paling aman di negara ini. Kemudian, mereka berempat bertemu Ulises yang membawa seorang pria orang dalam bank tersebut. Orang itu bernama Wilmer yang memberikan informasi yang berada di amplop coklat. Molina mengetahui bahwa ada 3 penjaga dan si Wilmer inilah yang mengatur jadwal shift mereka. Dengan mengetahui tanggalnya, mereka akan masuk dan keluar agar Wilmer siap. Dia tidak bisa membatalkan rencana tanggal yang mereka tentukan. Karena Chayo butuh orang yang jenius, akhirnya dia akan membentuk tim terbaik. Molina menemui teknisi yang mengerti perkabelan. Dia bernama Arley Torres alias MacGyver. Selain itu, mereka berdua membutuhkan mekanik yang handal. Direkrutlah tukang las yang bernama Richard Reina alias Steven. Kemudian, Chayo menemui Gabriel Herrera alias Naga, seorang spesialis brankas. 47. Existe un circuito, es el garaje donde solamente entran. Setelah dihitung uang yang akan mereka rampok ini bernilai 12 miliar dengan berat 1,2 metrik ton, Nyonya Kay menyarankan untuk membeli truk tua dan memodifikasinya.
Istrinya Molina ini menyarankan untuk menyuap polisi, tapi Chayo tidak setuju. Satu lagi, temannya si naga yang bernama John Acosta alias Goliath. Yang dibutuhkan untuk membobol brankas adalah tombak termal yang harus diimpor dari Panama. Tidak punya pilihan, Chayo harus mendatangkannya jika naga memang membutuhkannya. Tak lama, istrinya bertanya tentang toko perhiasan dan melihat toko disegel. Chayo beralasan bahwa dia dirampok dan mengobrak-ngabrik toko. Di saat si pengacara cuci darah, dia dan istrinya mengulang kembali rencana mereka setiap menitnya. 3 hari sebelum perampokan, mereka berdua datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Letnan Monroy dengan dalih membantu mereka untuk memindahkan uang. Hari Sabtu jam 6 pagi saat pergantian shift anak buahnya. Mendapat bayaran per bulan 197.000 peso dan memberikan 3% dari hasil, si letnan terkejut akan mendapat uang yang banyak dari hasil penjagaan di zona merah. Saat semuanya berkumpul, Chayo mengatakan jangan pernah lupa janji kalian adalah yang terpenting. Proyek kita tidak menodai tangan kita dengan darah, dan mereka akan menjadi salah satu keluarga terkaya di negara Kolombia. Ketika sudah selesai briefing, Wilmer datang dan menceritakan masalah temannya yang sakit dan satu lagi dia tidak mau melakukan sendirian. Dia meminta perampokan ini ditunda minggu depan. Tentu saja Nyonya Kay sangat marah karena perampokan ini harus tetap dilakukan Senin besok. Saat Chayo melihat AC, dia punya ide untuk mematikan AC di gedung Bank Republik. Di saat karyawan sedang kepanasan, akhirnya Wilmer melakukan aksi meminta tanda tangan untuk perintah pemeliharaan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan tanda tangan tersebut. Di hari perampokan, mereka berdua sebelumnya melakukan ritual berdoa agar diberi kelancaran dalam merampok Bank Republik. Namun terjadi keributan di antara Naga dan Steven karena dia membawa pistol. Chayo menjelaskan bahwa yang boleh membawa pistol dalam perampokan itu adalah Mayweather, Sardino, dan Chayo. 10 menit sebelum waktu dimulai, si letnan memberikan kode agar mereka bersiap masuk. Di saat pergantian shift, si letnan memberikan informasi penting kepada pasukannya. Dengan pengalihan para penjaga, akhirnya dia bisa melewati barisan pasukan. Sampai di pintu, security menanyakannya. Chayo menjawab, dia dari Airform yang akan memperbaiki AC. Dengan cemas, akhirnya Wilmer membenarkan bahwa mereka adalah teknisi AC. Yang membuat dia curiga, ini adalah hari Minggu. Hermano, si tú no me quieres dejar entrar a hacer mi trabajo, yo no... Chao, chao, chao. Orozco. Están rompiendo filas, hay que entrar ya. Mira, hermano, es así de sencillo. Si no entra ya... Untungnya, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam. Saat security sedang memeriksa belakang mobil, dia disekap dan dibawa ke dalam ruangan. Wilmer yang cemas akhirnya memeriksa temannya. Tak diduga, Sardino langsung menghajar security yang memeriksa CCTV. Saat dihajar, security ini langsung menekan bel alarm. Chayo memberitahu bahwa alarmnya berbunyi. Mereka hanya punya waktu 2 menit untuk mematikannya. Wilmer dan Mayweather bergegas untuk membuka room panel. Beruntung, dia langsung memotong kabel yang tepat. Para sandera dikumpulkan Sandiro ke tempat instalasi. Relax, Ayanto. Dengan keahliannya, mereka mudah menembus 3 gerbang dan menemukan brankas yang menjadi tujuannya. Mereka pun langsung mengeksekusi brankas. Saat itu juga, mereka mendapat kendala listriknya mati oleh PLN. Dengan cepat, Mayweather mengatasinya tetapi tidak ada ventilasi udara. Kemudian, listrik pun menyala dan Chayo menyuruh untuk kembali bekerja. Dengan laskar bit, rupanya brankas itu bukan baja alami sehingga memakan waktu lama untuk menembusnya. Es una aleación diferente. Habíamos pensado. Terlihat Molino mulai tidak enak badan. Kemudian, letnan diberi kabar akan ada keterlambatan di dalam. Cuénteme, ya acabar. Setelah 5 jam mengelas, rupanya membuat ruangan dipenuhi asap. Con este hombre. Vamos a trabajar. Listo, listo. Manda agüita. ¿Cómo van las cosas ya? ¿Loteamos? Vamos a empezar a improvisar.
Esta puerta no tiene fin, hermanos. Pues nos vamos a gastar para llegar hasta el fondo. Hasta cuando yo diga. 9 jam berjalannya perampokan, asisten letnan memberitahu bahwa ada asap di gedung yang bisa memancing kecurigaan seluruh kota. Si pengacara lalu memberitahu Chayo ada asap keluar dari atap gedung. Kawanan perampok ini segera mengambil pemadam api dan menyemprotkannya. Molina, confírmeme que funcionó o no funcionó. No, weón. Namun, mereka tidak bisa kembali membobol brankas tersebut sebelum langit gelap. Ya va siendo hora de que pensemos en pisar. Usted no se debe acordar, pero mi puesto por ese golpe es mano sucia. Mano sucia. Mano sucia. Sofisticado. Miren los cúlculos, no tengo nada que perder. Puta que discursos maricones de... Terlihat, 2 petugas keamanan bank akan masuk untuk pergantian shift. Karena pintu depan tidak dibuka, mereka masuk lewat pintu belakang. Saat mereka masuk, tim langsung melumpuhkannya. Cuando vengan me avisa y aquí yo apago ese incendio. ¿Qué pasa si me fulmina? Nada, no pasa un culo. No. A ver qué, Chayo. Usted a mí no me la... Eso no se hace. Wilmer yang gabut mengajak Steven untuk mengambil sesuatu. Porque me pagan aquí. Por alguna novia, no sé, alguna persona importante. Karena terlalu lama menunggu, si letnan mengabari Molina. Si letnan yang curiga karena tidak ada jawaban dari pengacara, akhirnya mendatangi kamar hotel. Saat 10 menit lagi akan kembali bekerja, terdengar dari atas ada suara yang mereka curigai adalah tentara yang masuk ke gedung. Semua siap-siap menghadapi tentara itu. Kocaknya, mereka berdua membawa peti yang berisi uang receh. Si Wilmer memberitahu bahwa ada 200 juta peso uang logam di atas. Chayo memberitahu bahwa uang tersebut tidak sebanding dengan uang yang ada di dalam sana. Dia memotivasi timnya untuk melanjutkan perampokan bank terbesar dalam sejarah ini. Karena semua lelah dan merasa sudah melakukan tugasnya, mereka malah memilih uang koin. Si Sardino lalu menembakkan senapan ke atas untuk memperingati agar mereka semua kembali bekerja. Molina terkejut saat dibangunkan oleh si letnan yang mengetuk pintu. Karena terlalu lama menunggu dan kesal, si letnan mengancam dan akan menangkap semua anak buahnya. Si letnan pun memilih untuk menunggu di bar. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berhasil membobol brankas itu. Mereka semua terkejut karena uang yang berada di dalam brankas ini ditaksir lebih dari 15 miliar dolar. ¿Cómo vamos a hacer para llevarnos todo este billete? Chayo mengabari si pengacara bahwa mereka berhasil membobol brankas. Semua pun ikut gembira dan senang dengan keberhasilan mereka. Saat dikonfirmasi ke si letnan, rupanya dia meninggalkan walkie-talkie-nya di dalam mobil dan terlihat ada asistennya yang pergi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Chayo dan timnya segera memindahkan uang perampokan tersebut ke mobil truk. Sementara itu, Molina berusaha menghubungi si letnan namun tidak mendapat jawaban. Di saat semua uang sudah berada di dalam mobil, Molina menghubungi Chayo untuk menunggu. Karena tidak ada kabar, akhirnya Molina pergi ke bar mencari si letnan. Rupanya dia melihat walkie-talkie milik si letnan yang terjatuh di bawah kursi. Karena kondisi Molina tidak enak badan, dia pergi ke toilet dan tidak sengaja melihat sepatu tentara. Saat membuka pintu, Molina langsung memasukkannya ke dalam cubluk agar polisi ini sadar. Semua pasukannya kemudian disuruh apel pagi. Saat itulah Molina memberi informasi kepada Chayo untuk keluar dari gedung. Tiba-tiba truknya mogok. Saat itu, mereka panik melihat semua tentara menghampiri truk. Rupanya, si letnan dan pasukannya membantu mendorong mobil hingga mobil pun bisa kembali jalan. Molina sendiri yang tidak fokus malah tertukar kunci mobilnya dengan kunci kamar hotel. Alhasil, dia memakai taksi untuk pergi ke rumah sakit. Salah satu tawanan rupanya berhasil pergi dari ruangan untuk mencari bantuan. Dia terkejut saat melihat salah satu temannya dipasang peledak di sekujur tubuhnya.
Dari balik jendela itu, dia meminta pertolongan kepada polisi yang ada di luar. 6 jam setelah perampokan, Chayo dan timnya menikmati sarapan dengan penuh kegembiraan karena perampokan mereka telah berhasil. Me quita bien bonita mi mamá para que se vuelva palca. Creo que es que a ella la ciudad como que no le cae bien. Luego la va a comprar una montañita de bien. Salud. Chayo memberikan 1 jam untuk berkemas dan pergi dari bengkel. Manajer bank yang bernama Marcos Zabala terkejut dengan berita perampokan. Giancarlo Paredes alias si jaksa negeri memberitahu bahwa ada 5 penjaga terjebak di dalam gedung. Tim gegana datang untuk menjinakkan peledak tersebut. Setelah memotong kabel merah, rupanya dia salah memotong kabel. Karena ketakutan, dia lalu pergi meninggalkan penjaga bank ini. Rupanya peledak itu masih aktif, tapi saat dilihat kembali, ternyata itu adalah palsu. Chayo memastikan kepada Steven semoga tiba dengan selamat. Manajer bank pun terkejut saat melihat isi brankas habis digasak kawanan perampok itu. Hanya tersisa sedikit dari uang yang ada di dalamnya. Saat di luar gedung, si letnan menghampiri Paredes. Dia memberitahu bahwa kriminal di balik semua perampokan itu adalah dari Front 76 ENL. Si jaksa ini mengatakan Front itu tidak ada dan dia sendiri yang akan mengambil alih semua tanggung jawab kasus tersebut. Steven yang sedang di perjalanan mengalami masalah di perbatasan. Rupanya polisi sedang melakukan razia. Polisi ini menyuruh untuk membuka pintu belakang truk. Saat dibuka, polisi ini melihat barang bawaan Steven adalah gulungan kabel. Tak lama, Chayo dan Sardino lewat menggunakan truk tangki BBM yang lolos dari razia polisi. Kemudian dia bawa truk ini ke kebun sawit untuk Nyonya Kay dan Amelia, si pemilik rumah tempat tinggal ini untuk digunakan Chayo dan timnya sementara waktu. Sebagai imbalannya, Chayo memberikan uang kepada Amelia sebagai gantinya. Sardino dan Chayo mengeluarkan semua uang yang ada di dalam mobil tangki. Nyonya Kay kemudian menghitung semua uang, lalu Sardino mengemas uang itu menggunakan kardus. Si manajer bank menghitung semua uang yang dirampok senilai 23 miliar 70 juta. Nyonya Kay pun menghitung dengan angka 23 miliar 74 juta peso. Manajer memberikan data uang yang tidak pernah diedarkan sekaligus nomor serinya. Polisi curiga dengan mobil yang terparkir di depan hotel lalu menemukan kunci kamar. Paredes pun langsung memeriksa kamar hotel dan dia menemukan semua bukti perencanaan yang dilakukan kawanan perampok itu. Chayo mendapat kabar dari letnan bahwa aparat menyita semua berkas yang ditinggalkan Molina di kamar hotelnya. Khawatir dengan keselamatan Molina, dia meminjam mobil Nyonya Kay untuk menjemputnya. Mira, yo necesito plata. Ellos piden, así que vayas. Sementara itu, Amelia yang mendapatkan rejeki nomplok malah menyetorkan uang hasil perampokan itu. Namun ternyata uang tersebut sudah diidentifikasi dari nomor seri. Seorang teller bank pun langsung konfirmasi kepada atasannya. Chayo langsung ke rumah sakit untuk menjemput si pengacara dan kabur dari sana. Amelia yang tidak bisa menjawab dari mana uang tersebut pun langsung diringkus untuk dimintai keterangan. Molina yang lagi ngompol di jalan melihat iringan mobil polisi menuju lokasi persembunyian uang-uang itu. Sadar polisi itu sedang menuju markas mereka, Chayo langsung tancap gas. Dengan kecepatan menyetirnya, Chayo datang lebih dulu untuk segera meninggalkan lokasi persembunyiannya. Saat polisi tiba di TKP, mereka hanya melihat satu dus yang sengaja ditinggalkan. Polisi itu langsung mengabari Paredes bahwa di sana dia tidak mendapatkan apapun. Jelas di sini, para polisi ini pun ingin kebagian jatah. Truk uangnya terjebak di kebun sawit karena kondisi hujan lebat. Tapi mereka harus bergegas pergi karena sudah berjanji kepada Ulises. Di sini, Chayo dan Nyonya Kay sempat beradu mulut. Así no, Chayo. Tengo que irme urgentemente para Santa Marta. El huevón se le llega a abrir la galla, bueno, ahí estamos nosotros. Keesokan harinya, Chayo memberikan bagian hasil rampokan itu kepada Ulises. Chayo mengingatkan agar Ulises tidak berkhianat membocorkan perampokan ini untuk mengkhianatinya, karena jika itu terjadi, maka dia akan mengejarnya. Si pengacara mendapat kabar dari Nyonya Kay bahwa dia ditolak pergi menaiki pesawat. Karena mereka tidak tahu akan bagaimana selanjutnya, Chayo dan Molina malah mabuk-mabukan. Hingga malam itu terjadi perkelahian di dalam bar. No, marico. Yo moría primero, ven hacia.
Keesokan harinya, dia tidur di jalanan dan tiba-tiba polisi menemukan mereka. Karena kejadian semalam, rupanya Chayo dan si pengacara ditahan di polsek. Tak lama, datang Nyonya Kei ke kantor polisi untuk menebus mereka berdua dengan menyogok uang yang ada di koper. Si polisi ini mencurigai bahwa mereka berdua adalah perampok yang dia dengar di radio. Dengan konyolnya, Nyonya Kei menjelaskan bahwa mereka bukan pencuri. Nyonya Kei mengeluarkan mereka agar bisa keluar dari masalah ini dan berencana untuk memindahkan kargo uang itu ke luar negeri melalui rute Marimbera. Nyonya Kei akan berbicara kepada Kike dan People agar mereka tenang. Setelah beberapa hari pergi, Chayo mengabari istrinya dan dia akan pulang ke Bogota untuk mengurus pesta ulang tahun putrinya. Kemudian, Chayo memerintah Sardino untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa dirinya. Di tempat lain, Paredes sedang menginterogasi Wilmer, manajer bank, dan semua security untuk dimintai keterangan. Dan si letnan pun memberi keterangan tentang anak buahnya. Guardia. Eso le di. Chayo yang kembali ke rumah menemui istrinya untuk memberikan uang dari hasil rampokan. Sardino yang membawa truk ternyata dihadang oleh petugas tentara di perbatasan. Tak lama, dia pun mengabari Chayo bahwa dia mendapat masalah. Saat bertemu di bengkel, Sardino bilang bahwa dia terpaksa menyuap para tentara dengan 6 gepok uang. Nyonya Kei yang terkejut mendengarnya langsung marah. Y yo le digo, papá, usted me conoce. Va a ver, trae la maleta y desocupa ese camión. Paso a paso, ¿no? Kawanan perampok ini mendapatkan jatahnya yang dibagikan oleh Chayo. Masing-masing dari mereka mendapat 2 kantong uang, tapi tidak bagi Steven yang hanya diberi 1 tas saja. Steven komplain hanya mendapat 1 kantong. Chayo beralasan karena dia mengacau dan memberontak. Kemudian dia mengembalikan tas itu. Di saat yang lain pulang membawa 2 tas uang, Steven dengan terpaksa hanya membawa 1 tas saja. Mereka semua berpoya-poya dengan uang hasil perampokan itu. Termasuk Nyonya Kei memberikan hadiah jam tangan kepada pacarnya. Saat Steven telah bercocok tanam dengan seorang polisi, dia membocorkan telah merampok bank di Valledupar. Karena tidak percaya, Steven menunjukkan 1 gepok dari 1 tas uang jatah pencuriannya. Di Bank Republik, Paredes mendapat informasi bahwa beberapa bank melaporkan pembayaran dengan uang curian. Direktur bank ini yakin kawanan perampok itu tidak akan menyimpannya di bank, tapi melakukan pencucian di pasar gelap. Karena itu, mereka harus membuat warga Kolombia melaporkan uang curian dengan nomor seri yang mereka bagikan. Media merilis berita terkini mengumumkan tentang perampokan Bank Republik. Yang mengejutkan adalah pihak bank mengumumkan bahwa uang curian tersebut belum diterbitkan. Bank menganggap 27 miliar uang peso itu hanya kertas biasa seperti uang monopoli. Saat itu juga Chayo menelepon Molina. Molina menyuruhnya tidak perlu khawatir karena Boris akan mencuci uang itu kepada seorang pembeli. Berita menyebarnya uang curian ini viral di mana-mana sehingga semua orang jadi paranoid. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu Boris yang ternyata menyerahkan kembali uang tersebut. Rupanya, tempat judi, toko, dan money changer tidak ada yang mau membeli uangnya. Bahkan, Boris mendapat informasi bahwa Ulysses telah dibunuh. Tidak ada pilihan, Boris menyuruh mereka untuk membuang, bakar, atau kubur uang itu. Tidak ingin uang curian ini sia-sia, kawanan perampok ini berusaha untuk menghilangkan nomor seri dengan berbagai cara lalu menggantinya. Namun, apakah cara ini berhasil dengan segitu banyaknya uang ini? Terlihat pacarnya Nyonya Kei dihajar habis-habisan oleh sosok pria tua bernama People alias Kike yang mengembalikan uang yang dianggapnya tidak bernilai. Kike inilah yang memberikan pinjamannya kepada Nyonya Kei. Dia akan menyingkirkan orang yang ada di belakang masalah ini, yaitu Chayo dan Nyonya Kei jika mereka tidak mengganti kerugiannya. Nyonya Kei yang mendapat banyak masalah menelepon Chayo untuk bertemu. Terlihat Meguifer yang sudah mati ditembak. Kepolisian mengetahui bahwa dia residivis pencurian dan perampokan bersenjata. Nyonya Kei memperlihatkan pacarnya yang dibunuh kepada Chayo dan Molina. Tiba-tiba Nyonya Kei menodong mereka. Karena tidak tega, Nyonya Kei mengucapkan salam perpisahan. Para que entendieran por qué desde hoy no desapareció. Usted ahí nos quita lo bailado en Valledupar. Saat kembali ke rumah, istrinya memasak daging pemberian dari Kike dan memberi surat yang berisi, "Aku mampir untuk menyerahkan sesuatu."
Karena Chayo ketakutan, akhirnya dia menelepon Kike. Kike menginginkan Chayo menukar uang monopoli itu dengan yang asli. Dan terdengar suara Nyonya Kei yang berteriak ketakutan hingga dia pun ditembak mati. Terlihat Chayo sedang bersiap-siap mengganti pakaiannya dengan jas. Tak lupa dia membawa Leontine istrinya. Lalu dia meninggalkan rumah dan sudah dijemput oleh anak buah Kike. Saat bertemu Kike, Chayo mengatakan bahwa dia tidak membawa uangnya. Kike dengan kocaknya mendengar bahwa Chayo adalah pencuri yang jujur. Dan beruntungnya media koran merilis uang curian itu bisa diterima. Kike ingin uangnya kembali lagi tanpa ada pertumpahan darah. Paredes terkejut saat melihat koran hari ini. Irigoyen mengatakan bahwa Presiden Republik yang mengeluarkan statement itu di media. Pemerintah butuh jawaban dan seseorang harus membayar. Setelah 1 bulan kemudian, Luisa mengadakan pesta ulang tahun yang dihadiri teman sekolahnya. Ketika sedang merayakan pesta, Naga hadir ke pesta putrinya. Dan mereka berempat melakukan sesi foto. Tak lama, Sardino datang. Rupanya dia tidak terdaftar untuk menghadiri pesta. Lalu Sardino membawa kado untuk Luisa. Chayo melarang Sardino untuk bertemu dengan putrinya. Dia menyuruhnya untuk pulang. Karena sakit hati, Sardino pergi meninggalkan pesta. Steven dan pacar lakinya sedang pergi ke Ciwidey. Dia mengatakan ingin kawin lari dengannya. Dia juga mengingatkan bila uangnya habis lalu apa yang akan dilakukan. Setelah itu, Steven memberitahu di mana lagi uang yang akan didapat. Paredes menginterogasi manajer bank terkait tanda tangannya. Lalu Jaksa Agung memerintahkan sidang penangkapan dirinya. Di malam hari, Molina ditelepon oleh dokter bahwa ada donor. Prosedur operasi transplantasi pun mulai dilakukan. Ketika sedang berkumpul di rumah, tak lama polisi pun datang. Ternyata pemimpinnya itu adalah pacar lelaki si Steven yang mencari uang Naga. Saat mendapatkan uangnya, dia menanyakan sisanya. Karena putrinya diancam, Naga memberitahu bahwa telah menyerahkan uangnya ke People. Cobrado esta chichigua por abrir la bóveda. Aparte, si hoy con ustedes se van... Te doy 5 horas. Mucho cuidado. Aló, pilas porque ese cucho es zorro y piensa con que no sabe. Solo que nos vamos más calitos, estamos. Setelah penggerebegan, Naga menelepon Chayo untuk mengambil sisa uangnya. Setelah selesai dioperasi, dokter mengatakan bahwa jaringannya rusak dan tidak menempel ke ginjal yang baru. Itu artinya waktu untuk Molina hidup tidak akan lama lagi. Kemudian, Naga menyerahkan diri ke polisi dan mengatakan dia yang membobol berangkasnya karena ada oknum polisi memerasnya. Dia mengatakan ada oknum polisi yang terlibat saat pembobolan dengan nama Letnan George Monroy. Setelah dihajar, si letnan ini diinterogasi Paredes untuk mengatakan siapa orang yang menyuapnya. Dia mengatakan nama Chayo dan Molina si pengacara. Setelah diberitahu oleh Chayo, si pengacara meninggalkan rumah. Polisi yang masuk ke rumah pun melihat sudah tidak ada orang di rumahnya. Steven diam-diam akan pergi dari rumahnya bersama Miguel. Ternyata oknum polisi ini menipunya karena dia akan kabur sendirian. Dengan penuh kecewa, Steven ditinggalkan begitu saja. Amigo, nosotros tenemos una... Bájese. Saat di rumah, istri Chayo tidak sengaja melihat koran. Disinilah dia melihat ada foto Naga. Rupanya terungkap di sini dia adalah perampok Bank Republik yang sudah ditahan. Karena kecewa dia menggeledah ruang kerja dan menemukan uang hasil rampokan suaminya, untuk terakhir kalinya Chayo dan Molina bertemu. Sudah lelah untuk melarikan diri, Molina mengaku akan menyerahkan diri. Para que viva tranquila el resto de su vida, prométame. No me lo tiene que pedir, obviamente. Saat Chayo kembali ke rumah, istrinya memberikan koran hari ini. Lalu menanyakan dari mana uang Chayo didapat. Istrinya menyadari bahwa uang itu adalah hasil curian. Esto era lo que estabas haciendo allá en tu viaje. Mami, por favor. Voy a aprender a robar para poder sobrevivir. Y me di cuenta que hacerlas felices era lo... Porque íbamos a perder todo, mami. Yo me enamoré de ese hombre generoso. Más sagrado que este golpe del banco. Kemudian istrinya membawa Luisa untuk pergi dari rumah. Terlihat Romy yang berat meninggalkan si pengacara untuk menyerahkan diri. Dia menyerahkan uang dan mengaku otak di balik perampokan terbesar dalam sejarah Kolombia. Berita pun viral di media. Sardino yang melihat berita itu pun akhirnya cemas. Tak lama, Chayo datang memberitahu bahwa mereka membunuh Ulises, si letnan di penjara. Sardino memberikan kode itu ke Chayo agar membukanya.
Sardino sakit hati karena ucapan Cayo saat pesta itu. Meskipun hanya sebagai anak adopsinya, Sardino ingin diaku sebagai anaknya juga. Karena tersinggung, akhirnya dia menodong Cayo dan mengusirnya pergi. Kemudian, Cayo membawa uang itu. Kisah nyata dalam perampokan Bank Republik Valledupar yang dieksekusi pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1994 dengan nominal 24 miliar peso diambil dari Brankas Utama. Sebagian besar adalah uang kertas yang tidak pernah diedarkan. Saat ini jumlahnya mencapai 41 juta dolar. Media menyebutnya perampokan jujur abad ini dan seluruh dunia mengetahuinya karena itu tidak menelan korban. Sampai hari ini masih menjadi perampokan uang kertas terbesar dalam sejarah. Dari semua yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi, hanya 2 yang masih hidup. Cayo bersembunyi dari pihak berwenang selama 3 tahun. Dia akhirnya ditangkap di lokasi terpencil di pedesaan. Dia tidak pernah bertemu dengan keluarganya lagi. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode ke-6 ini. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.